Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama program studi desain interior Universitas Gunadarma. Kali ini saya akan membahas mengenai inovasi desain anyaman bambu yang inspirasinya dari kearifan lokal di Lombok. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai deskripsi anyaman bambu. Nah, ini ada beberapa contoh anyaman bambu yang beredar atau diaplikasikan oleh pengrajin-pengrajin yang ada di daerah Lombok. Jadi seni anyaman ini merupakan kegiatan proses anyam, tumpang tindih atau persilangan ya, hingga membentuk sebuah benda atau bidang yang bisa dibilang ini jadi sebuah produk kerajinan gitu. Nah, kemudian bahan-bahan yang dipakai di anyaman ini adalah lembaran-lembaran yang dipotong kecil-kecil dari material bambu. Kemudian ada beberapa yang dimix dengan menggunakan pandan, janur, rotan, dan kulit. Nah, ini ada 3 contoh anyaman bambu. Yang pertama adalah motif kuda kepang, berikut adalah contohnya. Kemudian anyaman kelarai tampuk jantung, berikut contohnya. Kemudian yang ketiga ada anyaman kelarai pucuk jala. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh-contoh anyaman bambu yang lain. Jadi banyak sekali anyaman-anyaman bambu yang beredar atau dipakai di daerah Lombok, terutama di desa Loyok di Lombok Timur. Nah, beberapa anyamannya adalah contohnya seperti ini. Kemudian inspirasi anyaman bambu ini yang pertama eh, ada 2 motif ya. Yang pertama yaitu motif sasak. Nah, bentuknya seperti ini, yang hijau sama warna bambu naturalnya. Jadi ini namanya motif anyaman dari motif sasak gitu. Kemudian deskripsinya adalah prinsip motif ini itu dianyam selang-seling ya. Jadi jalinannya membentuk satu tumpang dengan satu tumpang lainnya menjadi variasi dan kemudian menjadi sisipan yang bentuknya saling tumpang tindih. Ini adalah contohnya. Kemudian yang satu yaitu anyaman zigzag. Kemudian warnanya ini bisa dikombinasi dengan pilihan warna sesuai dengan pengrajinnya masing-masing. Inspirasi kemudian di mix ya. Jadi dari tadi inspirasi pertamanya terinspirasi oleh beberapa material bambu dan anyaman yang sudah pernah beredar di daerah Lombok. Kemudian ini adalah salah satu contoh sejarah atau kearifan lokal yang ada di daerah Lombok. Yaitu yang pertama, kita bisa lihat modul anyamannya ini terinspirasi dari seorang putri Mandalika. Sejarahnya adalah beliau menjatuhkan dirinya ke laut. Satu ini atau modul satu ini adalah modul di mana mengartikan putri Mandalika yang dikelilingi oleh para pangeran. Nah, ini ada cerita rakyat ya atau legenda dari daerah Pantai Seger Kuta Lombok. Jadi inspirasi ini dijadikan sebuah ideasi gitu. Kemudian yang sebelah kanan ini terinspirasi dari kontur atau tipologi daerah di sekitar Pantai Seger Kuta Lombok ini. Jadi berikut adalah bibir pantai atau bukit ya, dan garis pantai yang ada di bibir pantai itu menunjukkan sebuah kontur yang mirip atau menyerupai dengan zigzag atau lengkungan yang ada di Pantai Seger Kuta Lombok ini gitu. Jadi ada 2 modul yang akan dikembangkan atau diinovasikan. Kemudian nah, ini adalah 2 contoh gambar yang ada pada pantai
Segar Kuta Lombok. Jadi ini dua gambar ini adalah inspirasinya. Pantai Kuta ini terletak di daerah Mandalika. Kemudian Pantai Kuta Lombok ini terkenal dengan panorama alamnya yang sangat indah ya. Tentunya kontur tadi itu terinspirasi dari aplikasi dari beberapa bukit. Nah, itu ada contohnya bukitnya ya, di mana sejarah yang tadi saya ceritakan membahas mengenai Putri Mandalika. Gitu. Nah, kemudian gambaran tadi dikembangkan atau disketsa idekan menjadi bentuk seperti ini. Jadi dari transformasi kontur, kemudian dari transformasi bentuk kisah Putri Mandalika, kemudian yang sebelah kanan bawah itu membentuk kontur, kemudian digabungkan menjadi sebuah anyaman. Kalau sebelah kiri ini adalah pola dengan natural ya atau tanpa warna. Kalau sebelah kanan ini dibantu sama warna gitu. Jadi untuk menjadikan ideasinya lebih menarik, kami menggabungkan antara inspirasi yang pertama dan inspirasi kedua menjadi salah satu bentuk inovasi baru, bentuk proses anyamannya. Nah, untuk aplikasi warna ini kita menggunakan politur bambu ya. Nah, politur yang dipakai ini menggunakan material yang ramah lingkungan yaitu bio. Kemudian material ramah lingkungan ini juga bisa didapatkan dari sekitar di daerah Lombok. Bisa menggunakan material alam dari seperti kunyit, seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar Lombok atau di daerah Loyok, di tepatnya di Lombok Timur. Nah, kalau yang warna kuning muda itu di finishing natural ya, warna bambu aslinya. Inspirasi kedua, ini ideasinya kami membuat desain pola anyaman bambu ini terinspirasi oleh makanan tradisional, yaitu cerorot. Inspirasi dari bentuk-bentuk anyaman, kemudian bagaimana bentuk kontur cerorot ini. Jadi stilasi yang diambil adalah teknik dari lengkungan-lengkungannya atau proses dari cara memilin ya atau mengikat si makanan ini menggunakan material tanaman. Nah, cerorot ini merupakan salah satu kue tradisional di daerah Sasak ya, di Pulau Lombok. Jadi cerorot ini memiliki bentuk yang unik seperti mata bor gitu ya, ada ulirannya gitu. Dan lilitannya ini menggunakan material alam yaitu janur, jadi dari tumbuhan ya. Kemudian selain itu bentuknya juga sangat unik. Kemudian makanan ini terbuat dari tepung beras dan gula merah yang dimix menggunakan santan kelapa. Nah, dari ideasi tadi kemudian dikembangkan menjadi desain yang memiliki kata kunci yaitu panjang, kerucut, unik, dan prosesnya yaitu dililit atau ikatan. Nah, kemudian ada 3 bentuk bidang dan 3 modul yang kita aplikasikan. Yang pertama yaitu bentuk yang panjang tadi, kemudian kedua itu bentuk yang seperti agak oval, dan kemudian bentuk yang persegi panjang karena bentuknya panjang. Nah, kemudian diaplikasikan menggunakan material bambu dengan teknik anyaman yang seperti contoh ini. Oh iya, untuk membuat desain ini kita dibantu dengan software yaitu Corel Draw. Jadi aplikasi untuk mendesain anyaman ini kita dibantu dengan software tersebut. Kemudian sebelah kiri ini ada modul vertikal, sebelah kanan ada modul horizontal. Nah, dari 3 inspirasi yang awal tadi, yang anyaman bambu, kita coba bedah. Kemudian dari inspirasi cerorotnya,
kita coba mix, jadilah bentuk seperti ini. Nah, ini motif anyaman satu, kemudian yang kedua ini motif anyaman kedua. Jadi ada dua alternatif yang kami kerjakan gitu. Nah, ini juga masih sama, jadi ada anyaman yang bisa dikembangkan lagi dengan ideasi si cororot tadi. Di sini finishingnya ya, jadi masih sama, kita masih ingin menggunakan material-material alam untuk diaplikasikan di finishing di anyaman ini gitu. Yang pertama yaitu natural bambu, yaitu warna aslinya. Kemudian yang kedua, politur bambu dengan warna yang masih dekat dengan warna bambunya. Inspirasi atau ideasi yang ketiga yaitu inspirasi dari Geopark Gunung Rinjani. Ini inspirasi anyaman bambunya. Nah, sebelah kiri ini anyaman bambu yang sangat sederhana yang sering dijumpai. Sebenarnya nggak cuma di Lombok ya, ini yang sebelah kiri. Kita bisa lihat kontur-kontur barisan bukit di Geopark Rinjani ini ya. Ini barisan pegunungan di kawasan Geopark Rinjani ini membentuk kontur yang bentuknya naik turun gitu. Dimana pada anyaman nantinya itu digunakan dua warna, yaitu warna natural bambu dan warna yang lebih gelap dengan penerapan selang-seling yang disesuaikan dengan pola anyamannya nanti. Jadi seperti bahwa kita lihat warna gelap dan terang di Geopark Rinjani ini sangat terlihat membentuk kontur bentuk stilasi dari gunung nantinya. Pengembangan sebuah ideasi yang terinspirasi dari Geopark Rinjani. Jadi bentuknya kita buat mengkerucut ya, agak tinggi gitu. Kemudian susunannya masih sama, jadi polanya pola kerucut atau membentuk segitiga. Kemudian terdiri dari banyak gunung. Jadi kita membuat sebuah repetisi ya atau pengulangan dari modul si anyaman tersebut. Nah, ini jadinya. Baik, motif 2 ini anyaman yang menurut saya perpaduan antara ideasi dan bentuk dari anyamannya ini sangat match ya, karena bisa kita lihat bahwa bentuk dari sebelumnya kita mencoba untuk menginovasikan gitu, jadi tetap menghadirkan kearifan lokal yang ada di Lombok, karena kami ingin karya desain ini bisa diaplikasikan oleh pengrajin di daerah desa Loyok, tepatnya di Lombok Timur. Next, ya finishingnya masih sama ya. Ini menggunakan bio varnish dan di coating ya tentunya. Nah, finishing dalamnya ini menggunakan warna gelap. Finishing yang luarnya menggunakan water base ya. Jadi tidak mengubah warna bambu aslinya sebenarnya. Inspirasi bambu berikutnya ada dua motif ya, motif silang dan motif kuda kepang. Nah, ideasinya itu terinspirasi dari desir ombak pantai Senggigi di daerah Lombok. Ini desir ombaknya. Jadi menurut kami Lombok ini terkenal wisata alamnya terutama di pantainya. Jadi Lombok memiliki cukup banyak pantai yang dapat didukung atau dikunjungi wisatawan. Nah, pantai seringkali menciptakan seperti gelombang air. Hal ini diambil dari ideasi anyaman ini gitu. Nantinya akan diaplikasikan di anyaman. Nah, pantai Senggigi ini menurut kami pantai yang sangat terkenal di wisata Mandalika. Kata kuncinya ya, ada kuat, kemudian ada sebuah ikatan dan sifatnya alami, kemudian bertingkat dan bergelombang. Masih dari kontur anyamannya itu kami buat bergelombang seperti hamparan ombak gitu yang ada di pantai Senggigi. Jadi bentuknya zigzag ya yang ada di. Nah,
Finishingnya masih sama ya, natural, kemudian ada di mix dengan warna gelap. Jadi warna putihnya itu sebenarnya nantinya akan diaplikasikan ke bambu dengan material aslinya. Saya akan membahas mengenai ideasi desain pola anyaman bambu yang inspirasinya dari buah renggak khas Lombok. Nah, kali ini inspirasinya anyaman-anyaman bambu yang tidak hanya ada di Lombok. Jadi ada di Bali, kemudian ada di daerah yang di sekitar Lombok. Namun di Lombok ini juga ada. Kemudian uh, sebenarnya inspirasi-inspirasi anyaman yang kita lihat atau kita kita amati gitu ya. Kita uh, hanya melihat bentuk agar kita bisa menginovasikan anyaman ini agar tidak terjebak oleh motif yang sebelum-sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa inspirasi renggak ini atau buah khas atau tanaman khas dari Pulau Lombok ini, uh, bahwa renggak ini memiliki duri-duri ya, yang tajam gitu. Kemudian jenis buah yang ada di Pulau Lombok ini, yang terutama buah renggak ini, tergolong pada jenis yang aromanya itu memiliki keharuman yang khas. Nah, seperti jahe-jahean gitu ya. Tapi rasanya memang ini agak manis dan asam. Bentuk-bentuk dari kontur buah renggak ini membentuk sebuah gambar diagonal ya, yang bentuknya itu runcing gitu. Nah, makanya kami mencoba untuk membuat desain ini bentuknya diagonal agar agar membentuk benturan-benturan yang ada sudutnya atau ada bentuk diagonalnya. Ketika diaplikasikan ya, pola anyamannya ini mengerucut ya, bisa bisa dilihat ya bahwa rongga-rongganya juga kita mencoba untuk mengambil dari sisi rongga-rongga yang ada di buah tersebut. Jadi ada duri-durinya dan ada kontur-kontur yang memang nggak terlalu simetris atau nggak terlalu datar gitu. Jadi ada lubang-lubang yang mengatur. Nah, ini finishingnya, hampir semua aplikasi finishingnya sama ya, menggunakan warna natural atau warna alam. Kemudian ini yang hitam itu agak gelap itu adalah outline-nya ya. Kemudian yang coklat itu akan diwarnain menggunakan warna dark walnut. Masih sama materialnya water base. Nah, kalau finishing natural menggunakan clear coating. Nah, inspirasi berikutnya adalah inspirasi tembolak. Nah, sebelum masuk ke inspirasi tembolak, ini adalah beberapa contoh anyaman yang dijadikan sebuah pengamatan ya di aplikasi anyaman tembolak nantinya. Nah, anyaman jenis ini memiliki dua metode pembuatan, yaitu bagian dalam dibedakan langkahnya, jadi tidak saling berhubung. Jadi ada yang diagonal ke kiri, ada yang diagonal ke kanan, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kemudian jaraknya juga tidak terlalu rapat, jadi lubangnya agak besar. Ini adalah tembolak. Jadi tembolak ini merupakan tudung saji sebenarnya awalnya. Itu khas dari suku Sasak. Nah, filosofi di balik ikon Mataram atau kota Mataram ini yang membentuk gate gitu ya, penerimaan tamu gitu. Jadi seperti tangan terbuka. Jadi bentuk tembolak Mataram ini disusun garis-garis yang tumpang tindih,
kemudian diberikan warna-warni mengesankan sebuah keceriaan. Nah, ini ada gambar ideasinya. Nah, ini jadinya, jadi persilangannya kita ngambil dari horizontal, kemudian yang ini ada sisi vertikalnya, dan ada sisi horizontal, dan ada sisi diagonal. Jadi ada beberapa sisi. Ini finishingnya menggunakan politur warna marun, kemudian finishing natural bambu, dan clear coating. Ini adalah sumber-sumber dari referensi maupun inspirasi yang tadi dijelaskan. Baik, begitu saja presentasi dari saya. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.